awalnya sertifikatnya atas nama satu orang, misalkan, yang satu orang ini meninggal. Nah, ketika meninggal maka akan turun ke para ahli waris. Nah, para ahli warisnya ini kalau ada 5, berarti 5 orang tersebut tercantum di dalam sertifikat tersebut. Nah, kemudian nanti ada pembagian hak bersama ditetapkan. Si A di mana, si B di mana, si C di mana, si D di mana, E di mana. Kemudian dipecahlah menjadi ada 5 sertifikat. Sertifikat atas nama si A, B, C, D, dan E. Namun ada kasus di mana karena saling percaya, ya sudah, satu orang saja. Misalkan diatasnamakan kepada yang pertama, nama yang pertama. Apa permasalahan kemudian hari? Misalnya ada ahli waris ada 5, yang tercantum si A saja. Kemudian jika ada niat yang kurang baik, maka si A ini bisa menjual tanah tersebut semuanya. Karena si A ini tidak memerlukan tanda tangan dari B, C, D, dan E. Karena sudah atas nama si A ini. Kecuali kalau di dalam warka, di dalam datanya tercantum bahwa tanah tersebut adalah milik 5 orang. Maka itulah pentingnya hak bersama. Ketika tercantumnya adalah hak bersama atau ada 5 orang, maka tanah tersebut tidak bisa dipecah begitu saja. Jadi ketika ada proses jual beli nanti, maka nama-nama yang tercantum di dalam sertifikat tersebut perlu untuk ikut tanda tangan. Namun jika hanya satu nama saja, maka dengan satu orang saja bisa jual beli. Nah, tergantung dari kesepakatan bersama. Kalau memang saling percaya tidak masalah juga hanya satu orang. Tetapi kita perlu menghindari permasalahan di kemudian hari ketika nanti kebetulan nama orang yang pertama ini ternyata punya niat kurang baik atau para ahli warisnya. Karena ketika nanti tercantum atas nama satu orang, ahli warisnya mengetahui ternyata tidak menyampaikan kepada anak-anaknya, kepada para ahli waris si A ini apa yang terjadi. Maka para ahli waris itu menganggap bahwa tanah tersebut adalah milik ayahnya. Bagaimana dengan ahli waris dari si B, si C, si D, si E? Maka ketika ada kasus atau permasalahan seperti ini, sebaiknya diselesaikan untuk warisnya. Ada hak bersama, kemudian dari hak bersama itu baru dipecah atau dipisah. Kalaupun dia menjadi atas namanya satu orang, tetapi ada pernyataan bahwa satu orang ini adalah dikuasakan, dan di dalamnya juga ada pernyataan, ada yang mengikat bahwa tanah tersebut adalah bukan milik satu orang tersebut, tetapi milik bersama. Namun ada satu orang yang dituliskan di situ. Artinya ini perlu ada administrasi yang jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Mungkin pada saat mereka sepakat tidak ada masalah, tetapi ketika mereka tidak sepakat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mungkin pertengkaran di antara keluarga. Ada keturunannya, ada anaknya, cucunya, saudara-saudaranya. Ya namanya manusia, mungkin ada saatnya bersama-sama berbahagia, berdekatan, bersahabatan, tapi ada saat tertentu di mana mereka bertengkar. Nah, ini kita perlu hindari. Maka jangan sepelekan terkait administrasi ini. Kenapa? Karena ketika administrasi ini diabaikan, bagaimana jika terjadi di kemudian hari sengketa? Hal-hal seperti ini sepertinya sepele ya. Tetapi jika kita tidak atur dengan baik, ini akan menjadi permasalahan. Dan permasalahan ini akan membesar jadi sengketa. Sengketa malah pertengkaran di antara keluarga. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Yang menyelesaikan ini adalah orang-orang yang ada di dalam peristiwa ini. Pemiliknya, nama-nama yang tercantum, dan para ahli warisnya. Kurang lebih seperti itu ya. Sementara jawabannya, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.